Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kelas kita, yaitu kelas publikasi ya untuk mahasiswa semester 7C. Oleh karena itu saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, kita coba melihat kelas yang selama ini kita ada di dalamnya, ya, yaitu tentang kelas publikasi ilmiah untuk kelas 1C ya. Bentar, saya akan membuka terlebih dahulu. Ya. Kita lihat kelas kita ini sedang proses. Bersabar dulu ya. Ini jawab skripsi nih. Ya, ini sudah terbuka. Kita lihat di Google Class kita untuk mata kuliah publikasi ilmiah kelas C ya. Nah, ini. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah publikasi ilmiah, di mana luarannya adalah bagaimana teman-teman semua ini bisa menghasilkan karya ilmiah dan mampu mempublikasikannya. Oleh karena itu pada tema atau pertemuan ke-12 ini nanti akan saya sertakan materi yang terkait dengan publikasi tersebut ya. Di sini silakan nanti teman-teman untuk pelajari dan membaca tentang materi tersebut. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menulis karya ilmiah. Di sini ada judul, kemudian kiat menulis judul, kemudian ada nama penulis, ada bagaimana cara menulis abstrak, ada kata kunci, bagaimana cara kita menyisipkan kata kunci dalam penulisan ilmiah, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan pendahuluan, kemudian juga ada metode yang kita gunakan dalam penelitian, ada hasil penelitian, kemudian kiatnya di sini ada ya, kemudian ada pembahasan, bagaimana kita membahasan sebuah penelitian dan sebuah tulisan, kemudian diakhiri simpulan dan daftar pustaka. Kemudian ada saran-saran terkait dengan bahan-bahan yang digunakan, dan saya berharap teman-teman untuk mempelajari teks ini ya, teks ini, dan di kelas kita itu ya, sebagaimana kita pahami di kelas kita itu di sini saudara sudah melaksanakan UTS ya. Ada yang mengirimkan, ini 14 orang yang tercatat sudah mengirimkan, kemudian juga mengirimkan dalam bentuk dinyata memang telat mengirimkannya, itu ada 6 orang. Artinya kalau kita 14 tambah 6 itu berarti 20. Sementara adanya 32, nah berarti kekurangan ya teman-teman yang merasa belum untuk menyerahkan UTS
tugasnya itu disegerakan. Nah, nanti kalau seandainya ada kesulitan bisa konfirmasi ke saya karena memang tenggatnya memang sudah lewat. Nah, kemudian kiat yang saya sampaikan dalam materi ke-12 ini adalah agar teman-teman nanti diserahkan pada saat UAS. Jadi pada saat UAS nanti teman-teman merevisi teks terkait yang pernah dikirimkan pada naskah ini sesuai dengan anjuran yang ada di sini, ya, termasuk mulai dari menulis abstrak dan hal-hal yang terkait dalam penulisan ini, ya, mulai dari judul, ya, di sini ada judul, kemudian ada nama penulis. Nah, abstrak ini saya menyarankan memang ada, tetapi biasanya abstrak itu akan ditulis kalau penelitiannya sudah selesai. Kemudian ada kata kuncinya juga disebutkan, kemudian juga ada metode, ada hasil, dan seterusnya, ya. Terkait apa yang ada di sini, saudara sertakan, dan itu menjadi sesuatu yang nanti menjadi soal di UAS, ulangan akhir semester. Jadi ketika saat UAS ini saya hanya memberikan link terkait dengan materi yang ada di sini, ya, materi yang pernah saudara berikan. Ya, sebenarnya saya awalnya berkeinginan untuk materi yang di UTS-kan ini, Anda sudah mengirim artikel, saya akan uji turnitinkan, tapi memang kelihatannya banyak kendala. Nah, karena itu saya menyarankan saudara memahami materi ini, kemudian menyempurnakan hasil soal UTS ini seperti arahan yang ada pada materi ini. Kemudian nanti pada saat UAS, saya akan buatkan link di mana nanti saudara bisa menyerahkan artikel UAS, ya, di link tersebut. Nah, itu saja, ya, harap untuk teman-teman perhatikan karena ini memang kelasnya online, ya. Jadi ketika saudara ada pertanyaan, silakan gunakan di sini ada forum, ya. Ada forum, silakan tulis untuk pertanyaannya ataupun nanti bisa menghubungi nomor WA saya. Nah, kemudian juga sebenarnya luaran dari mata kuliah ini adalah bagaimana nanti teman-teman mampu menulis, mempublikasikan hasil tulisan saudara menjadi sebuah artikel ilmiah, baik itu penelitian dalam bentuk skripsi maupun penelitian-penelitian yang lain. Nah, karena itu hal-hal yang sudah saya sampaikan ini agar bisa diperhatikan dan dipraktikkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan, dan saya mengakhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.